kadang-kadang kan nggak ada gitu ya, nggak ada fraktur gitu ya di sini. Tapi justru frakturnya itu di basis krani ini ya. Basis krani itu kan ini kan penutupnya, atapnya sebetulnya ini atapnya. Ini dasarnya. Dasarnya itu ada 3 gitu ya. Ada yang anterior, batasnya ini. Ini anterior yang di sini, yang media itu ini sama ini kiri kanan, dan posterior itu ini. Nah, ini. Nah, ketika tulang-tulang ini fraktur, itu dia bermanifestasi dalam pemeriksaan luarnya. Kalau dia di anterior ini yang fraktur, maka akan keluar darah biasanya dari hidung atau dari mulut. Nah, atau mungkin apa? Ya. Apa? Bukan. Dia hematom kacamata. Jadi, gitu. Ya. Kemudian kalau dia yang media ini yang patah, maka bermanifestasi dalam bentuk keluarnya cairan darah dari telinga, ya, dari telinga. Kalau ini kan ini belakang ini. Nah, baru kalau yang posterior ini dia akan ada tanda Babel sign. Ya, seperti itu. Nah, kenapa itu penting buat kita? Nah, jadi kalau kita nanti melihat ada korban seperti kemarin, ada darah dari sini, kita mesti perhatikan betul gitu loh. Jangan nanti nggak sinkron. Artinya gini, kalau umpamanya ada darah dari hidung atau dari mulut, kemudian kita nggak menemukan gitu ya. Nah, mungkin kita perlu ketelitian lagi gitu ya, ketelitian. Kadang-kadang kalau dia misalnya retaknya itu nggak terlalu besar, kadang-kadang memang bisa terlewatkan kalau kita nggak betul-betul perhatikan. Apalagi kalau di ruang otopsi, kadang-kadang kan ada darah apa kotor gitu ya, nggak bersih. Kalau ini kan udah bersih kali gitu kan. Nah, sehingga memang kadang-kadang kalau kita otopsi itu memang perlu gitu ya, perlu kawan, ya 2 atau 3 orang supaya penglihatan itu lebih teliti. Ya, teliti. Makanya kalau kami di sini ya udah kami komitmenkan dengan Dr. Nasir, kalau kita keluar kita berdua lah supaya jangan ada yang terlewatkan gitu ya, supaya jangan ada yang terlewatkan. Kadang-kadang kita melihat kawan enggak, atau kita enggak melihat kawan yang lihat. Enggak sempurna kalau sendiri. Ya, karena di sininya bersih. Kalau di ruang otopsi beslemaknya nih, ya kan, beslemaknya tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita sudah pun bersihkan gini, kita coba-coba cari lagi karena dari pemeriksaan luar itu ada gambarannya gitu kan. Kita cari-cari, kita buka goyang-goyang begini, karena kalau dia retak nanti akan nampak. Kita ketok-ketok, ada nggak bunyi yang tidak sama? Nah, seperti itu. Jadi jangan ada nanti terlewatkan walaupun itu kecil gitu loh. Karena kalau tulang tengkorak ini walaupun dia kecil, ya frakturnya kecil, tapi dampaknya besar. Ya, itulah kematian tadi. Ya. Gitu. Nah, jadi ada yang istilahnya itu ya, kontrakap gitu ya, kontrakap. Jadi kalau misalnya kepala ini kan sebetulnya isinya kan otak. Otak itu sebetulnya mengapung gitu ya, mengapung di cairan cerebrospinal atau cairan otak. Ya. Jadi otak itu goyang yang gini gitu. Jadi kalau misalnya dipukul di sini, ya dalam kondisi yang umum ya tentu pukulan di sini kan ini otak itu, pukulan di sini dipukul gini kan bisa begini dia. Jadi fraktur traumanya di sini, pendarahannya juga di sini gitu loh, pendarahan otaknya. Karena ini ditekankan cepat dia gitu kan. Seperti ini otaknya ditekankan dia. Jadi bentuk. Tapi bisa juga dipukul di sini, otak ini kepalanya ini belum sampai ke otak, otaknya sudah terlempar ke sana, bentur ke dinding ini. Itu yang disebut kontrakap tadi. Jadi bisa saja traumanya di sini, tapi kok pendarahan otaknya kok sebelah sini. Ya.
Itu bisa terjadi. Makanya katanya itu anak-anak itu jangan dilempar-lempar ke atas. Itu otaknya itu bisa gelinding-gelinding gitu, bentur-bentur ke tulangnya itu. Nah, tidak baik itu katanya. Nah, kemudian kalau umpamanya kena tembak gitu ya. Tembak. Kan kepala ini juga salah satu tembak. Luka tembak itu sangat khas. Jadi kalau luka tembak di sini kan pasti bolong dia. Bolong bulat. Tapi di sini sebetulnya ngangak dia. Kayak corong. Tulangnya ini lepas. Tidak hanya di bulatannya itu, sekitarnya itu bulat. Jadi seperti corong memang. Jadi dia gitu. Tapi di sini tetap bulat aja begini. Ini tetap bulat aja. Tapi di sini kalau kaleng kan ikut dia. Kalau ini kan lepas dia. Lepas dia. Jadi seperti corong ke sana, corong tau kan, corong kan? Ngangak begini. Nah, gitu dia. Nah. Apa pentingnya? Pentingnya nanti kalau misalnya ini kan luka tembak, tuh tembus ke sana. Ini kan perlu diprediksi dari mana arahnya. Ini kan bolong. Tembaknya dari mana? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kan bisa. Dari mana? Ya kita lihat corongnya tadi. Oh, dari sini. Iya, jadi kalau umpamanya tembaknya dari sini, maka sini akan bolong, sini ngangak, sini bolong, sininya ngangak. Terbalik dia. Sini masih ada ya, sini keluarnya kan. Iya. Jadi kalau dia nembus terus ke sini, di sini bolongnya bulat, tapi di sini yang keroak dia. Ya, tuh. Nah, hal yang lain lagi dalam luka tembak ini, ketika ditembak di sini, kadang-kadang pelurunya nggak di sini, mungkin dia menggelinding kemana-mana. Kenapa? Karena ini kadang-kadang peluru karena dia berputar, dia kan bergerak itu. Bisa saja dia mengelilingi ini, sampainya di sini, bisa begitu. Ya, kalau peluru itu seperti itu. Jadi jangan nanti dikira di sini, ya di sinilah atau di sini. Enggak, dia belum tentu garis lurus. Ya, dia bisa kemana-mana mutar-mutar. Kalau peluru itu, sama juga di badan yang lain. Bukan tembak di sini, jangan cari di sini. Dia bisa saja ke sini, bisa saja ke sana. Makanya kalau orang pelurunya, berarti pelurunya bisa juga ngikut gravitasi. Enggak lah. Dia kan berputar gitu kan, berputar. Jadi berputar itu tentu dia cari yang lebih lunak barangkali gitu. Jadi kalau misalnya dia nyisir ke tulangnya, dia bisa mutar gini, mutar-mutar. Ya, jadi itu kalau nanti pasien masih hidup. Jadi kalau pasiennya masih hidup ditembak di sini, katakanlah ini kaki ya di sini, itu tidak boleh dibuka di situ karena belum tentu di situ pelurunya, makanya harus dipoto. Jadi foto jangan langsung dibuka karena foto dengan nyata belum tentu sama. Maka dari foto itu tadi kita bisa kira-kira berapa senti ditusuk dengan jarum pentol atau jarum spet itu ditusuk, dipoto lagi sampai jarum itu memang menyentuh peluru itu. Kalau enggak nanti enggak akan dapat. Iya, kalau dia masih hidup. Ya, kalau dia masih hidup, jangan nanti dikoyak di sini, belum temu, koyak akhirnya itu. Nah, itu enggak berpengetahuan. Ya, ditaruh jarum, foto lagi, udah dekat dia, baru dibuka di situ. Nah, itulah dia. Nah, saya kira itu aja yang tengkorak ini, ya, yang kasus-kasusnya. Kalau trauma tumpul, ya tentu dia pecah lah, ya pecah ya, bisa linear, bisa juga ya berantakan gitu ya, berkeping-keping. Kalau bacok dia, jelaslah garis lurus dia, ya bacok. Nah, trauma kepala ini, kalau misalnya itu luka tembak, itu walaupun mungkin sudah
tinggal tulang belulang, itu kita bisa yakinkan bahwa itulah penyebab kematiannya ya. Kalau luka tembak atau fraktur atau luka bacok, kalau tidak itu kita nggak bisa mengatakan itu sebagai penyebab kematiannya.